lingkungan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Sungai yang kita pantau adalah Sungai Banger. Oke, jadi teman-teman di sini saya udah pakai sepatu boot. Firly ini sedang melakukan teknik apa nih kalau boleh tahu, Fir? Teknik scrubbing ya? Teknik yang sisa busuk-busuknya buat prestasi itu Kali Banger. Riwayat kesejarahannya seperti apa? Sangat memungkinkan ke depan Kali Banger ini menjadi rujukan wisata, tidak hanya orang. Ini sedikit masukan ya dari saya ya. Kamu kan saya lihat itu kreatif dalam buat vlog, terus terang kamu kayak seorang pro di situ. Ya, terima kasih Mas. Nah, coba kalian bikin inovasi itu ya. Kalian bikin video. Kalau kemarin itu murni penelitian kalian kan, bioassessment. Coba kalian bikin video yang sekiranya itu komunikatif dengan masyarakat. Ya, bagaimana cara menjaga sungai supaya sungainya itu lebih sehat, tidak lagi ada orang buang sampah di sungai dan sebagainya. Kalian bikin pesan-pesan yang positif. Karena sekarang, era-era sekarang, pesan-pesan yang dalam bentuk vlog itu lebih diterima. Karena orang-orang pasti pegang HP, pasti lihat laptop, atau pasti lihat Facebook dan sebagainya. Coba kalian bikin video, kalian bikin vlog yang mirip itu. Cuman itu lebih komunikatif, bukan ke penelitiannya, tapi lebih ke komunikatif dengan masyarakat yang sifatnya edukatif. Itu kayaknya lebih ngena untuk ya, kalian bisa ajak juga, barangkali ada waktu Pak Budi Krisyanto yang kamu studian tadi itu, kamu ajak juga beliau, barangkali kamu ajak di dalam vlog kamu itu saran saya. Tapi saya sangat ingin vlog kamu itu. Terima kasih Pak. Iya. Oke, dari saya ya, lanjutkan sama Bu Mary. Oh iya. Oke, Terima kasih Pak. Faktual. Mungkin saya mau sedikit melanjutkan terkait dengan inovasi yang sudah disampaikan tadi ya. Inovasi ini kan sudah kalian luncurkan beberapa bulan yang lalu. Ya, kira-kira sampai dengan saat ini, apakah inovasi yang kalian luncurkan itu apakah sudah sedikit banyak memberikan dampak terhadap kualitas air sungai Banger yang kalian teliti? Ya, jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Dampak dari Kali Banger itu sendiri, setelah kita melakukan pemantauan, kita juga bekerja sama dengan Forum Masyarakat Peduli Sungai. Jadi Forum Masyarakat Peduli Sungai ini yang menggerakkan agar masyarakat-masyarakat yang di daerah aliran Kali Banger ini tidak membuang sampah secara langsung, kemudian limbah-limbah rumah tangga itu tidak dibuang secara langsung ke sungai. Itu juga sudah kita buat kerjasama melalui MOU. Apakah setelah kalian menghubungi dan mengajak tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas air sungai Banger, apakah setelah komunikasi terakhir itu kalian sudah istilahnya mengkomunikasikan lagi, misalnya sejauh mana Pak, apakah masyarakatnya sudah dengan sukarela terjun untuk melakukan bersih-bersih sungai misalnya, ataukah harus menunggu instruksi dari tokoh masyarakat, misalnya Pak RT atau gimana? Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi di situ sudah ada petugasnya, petugas dari yang tokoh terkait itu sendiri untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi inovasinya sudah cukup bagus, ditambah lagi tadi masukan dari Pak Novel untuk kalian ikut juga berperan aktif mengedukasi masyarakat melalui video vlog, dibikin semenarik mungkin, dan harapannya
kedepannya ini mungkin saya harapkan SMK Negeri 2 kan sudah mengambil titik Sungai Banger. Salah satunya dia ikon Kota Probolinggo, kemudian dia kondisinya juga cukup tercemar, parah, cukup parah. Harapannya kalian itu bisa terus melanjutkan untuk mengikuti sejauh mana sih perbaikan ataukah ada penurunan lagi, dan saya harapkan kader-kader dari SMK Negeri 2 bisa mengkader lagi teman-temannya yang lain untuk bersama-sama menjaga kualitas air sungai, khususnya Sungai Banger. Saya harapkan kalian jadi penjaga Sungai Banger di kedepannya. Iya Bu, terima kasih. Siap ya. Iya. Kemudian inovasi ini saya harapkan bisa terus berkelanjutan, jangan hanya setelah selesai kemudian ya sudah selesai. Sanggup ya untuk menjaga kontinuitasnya. Iya Bu, sanggup. Ya, kira-kira selain dengan menggerakkan masyarakat dengan bantuan tokoh-tokoh masyarakat, ada yang lain nggak? Kira-kira kedepannya ingin seperti apa gitu? Ya, jadi kedepannya untuk Kalibanger ini bisa dijadikan ikon pariwisata Kota Probolinggo, Bu. Dan Kepala Dispopar juga pada saat itu kita saat mewawancarai juga sangat mendukung bahwasanya Kalibanger ini bisa dijadikan ikon pariwisata, dan di misalnya di tembok-tembok yang ada di aliran Sungai Kalibanger ini ditempelkan nilai-nilai sejarah. Jadi pengunjung yang mengunjungi Kalibanger ini bisa membaca apa sih nilai-nilai sejarah dari Kalibanger itu sendiri. Kemudian bisa ditempatkan untuk orang menjual makanan ringan. Jadi pada saat mengunjungi itu juga bisa sambil menikmati makanan ringan dan membaca nilai-nilai sejarah yang sudah ditempelkan di tembok, misalnya seperti itu. Oke, sangat bagus sekali, dan saya cukup senang apabila inovasi ini bisa berjalan dengan baik ke depannya nanti. Iya. Bisa disampaikan, saya bisa bicara dengan Bu Sri sebagai guru pendampingnya. Iya, Bu. Siap. Bu Sri, Ya. ini inovasi adik-adik ini cukup bagus, lokasinya juga yang dipilih cukup bagus, vlognya juga hasilnya cukup maksimal. Saya harapkan Bu Sri bisa tetap memberikan semangat kepada adik-adik sebagai naik bener ya Bu. Ya, siap selalu. Mudah-mudahan inovasinya berjalan dengan lancar Bu. Apabila ada yang perlu dikomunikasikan khususnya terkait dengan kualitas air sungainya, monggo kami siap berpartner dengan SMK Negeri 2. Minta uji lab ya Mbak ya? Minta bantuan uji labnya juga. Nggih. Insya Allah. Terima kasih Ibu. Semoga sukses inovasinya. Adik-adik tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan itu adalah final Lomba Diksun Mama 2020 yang memang seharusnya dilaksanakan pada sebelum pandemi Covid ini. Tapi saat ada pandemi Covid jadi diundur, dan final Lomba Diksun ini diadakan secara telekonferensi melalui via WhatsApp, dan baru saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan oleh tim DLH, dan alhamdulillah kita bisa lancar menjawabnya. Ada yang mau disampaikan? Untuk kedepannya, untuk generasi muda agar mengetahui Sungai Kalibanger yang sangat tercemar ini, untuk menjadikan hati kita tergerak untuk membersihkan bersama masyarakat dan khususnya Kota Probolinggo. Jadikanlah Kalibanger sebagai ikon di mana nanti sungai kembali kepada asalnya sebesar 8-10 meter seperti dahulu kala sejak tahun 1770. Terima kasih. Ini saya sudah bersama dengan panitia dari tim UPT Lab DLH Kota Probolinggo yang mengadakan Lomba Diksun Mama tahun 2020. Dengan Ibu siapa? Sri Wulandari. Dan MK. Ya. Baik Ibu, sebenarnya tujuannya untuk diadakan Lomba Diksun Mama tahun 2020 ini apa sebenarnya? Ya,
Untuk tahun 2020 ini kita itu ingin mengajak adik-adik, terutama generasi muda, itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama untuk pelestarian sungai. Nah, dari tahun ke tahun, lomba Adik Sunmama itu kan selalu kita bikin lebih berbeda ya. Lah tahun ini kita itu ingin mengajak adik-adik itu lebih berkreatif lagi. Jadi dia itu memang benar-benar menelusuri sungai itu sampai sejauh mana untuk kelestariannya. Jadi seperti bekerja sama dengan tokoh masyarakat gitu. Terus inovasi yang nyata yang dihasilkan dari adik-adik kader Diksun itu seperti apa inovasinya itu? Apakah perlu kerja bakti langsung ke mana? Ke sungai ya. Oke, kan di lomba Diksun Mama ini kemarin bahwasanya kalau misalnya setiap peserta yang meneliti di Sungai Kalibanger ini mendapatkan nilai tambahan ya Bu ya. Nah itu kenapa jika peserta ini meneliti di Sungai Banger mendapatkan nilai tambahan? Apakah ada latar belakangnya tersendiri dari UPT Lab DLH ini? Ya. Kenapa kita beri nilai plus di situ? Karena pertama selain Sungai Kalibanger itu kan merupakan sejarah dari Kota Probolinggo. Di sana Sungai Kalibanger itu juga sangat tercemar. Jadi tidak semua adik-adik kita izinkan untuk meneliti Sungai Kalibanger. Jadi seperti adik SD itu memang kita larang karena kan safety. Jadinya kalau adik-adik SMP dan SMA mungkin kan mereka sudah bisa lebih peduli lagi gitu loh tentang safety itu gitu loh. Lebih paham daripada adik-adik SD. Jadi makanya kita kasih tambahan apabila ada yang berani mengujikan di Sungai Kalibanger, kita kasih tambahan plus di situ. Oke. Jadi teman-teman, jadi itu tujuannya dari tim UPT Lab DLH mengapa nilai Kalibanger ini mendapatkan tambahan plus bagi peserta yang meneliti di sungai itu. Jadi buat kalian harus terus tetap menjaga sungai kita, khususnya di Sungai Kota Probolinggo, dan ada pesan-pesan mungkin yang disampaikan untuk masyarakat ataupun generasi-generasi muda, bahkan banyak kan generasi muda yang belum mengetahui apa sejarahnya, kemudian apa pentingnya untuk menjaga sungai dan lain sebagainya. Itu apa pesannya Bu? Iya, saya harap dengan adanya kader Diksun ini itu tidak hanya berhenti sampai dengan lulus langsung hilang gitu. Saya inginnya itu kita itu ada generasi penerus. Jadi paling enggak kelestarian sungai itu bisa tetap lestari, terjaga, terutama untuk Kalibanger, supaya kita tidak menghilangkan sejarah dari Kalibanger itu sendiri. Saya inginnya adik-adik itu mempunyai rasa kepedulian. Jadi memang itu diperlukan upaya yang keras dan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, tapi itu harus ada koordinasi dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat gitu. Jadi saya perlu adanya suatu kolaborasi lah di situ untuk mensejahterakan, melestarikan sungai. Iya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah tim Relay SMKD sudah mendapatkan juara 1 ya. Dan terima kasih juga kepada tim UPT Lab DLH yang sudah mengadakan Diksun Mama ini setiap tahunnya, dan alhamdulillah kita juga juaranya meningkat ya Bu ya. Dari juara 3, kemudian juara 2, dan alhamdulillah tahun ini juara 1. Dan rencananya akan mewakilkan di tingkat nasional ya Bu ya. Iya, kita buat vlog baru. Untuk Bu Sri, mungkin ada pesan untuk generasi muda khususnya dari nilai sejarah yang ada di Kalibanger itu sendiri. Terima kasih. Untuk nilai sejarah sendiri di Kalibanger itu sangatlah penting bagi generasi muda, karena saya sendiri baru tahu tentang terowongan yang ada di dekat pasar baru itu, sehingga anak-anak pun harus mengerti di mana itu terowongan yang dulunya sebagai transport pada tahun 770 ya, 1770. Di situ sebagai alat transportasi negara-negara luar seperti Cina, kemudian yang lokal Madura dan sebagainya. Itu perlu dicari lagi sejarahnya bagaimana sehingga bisa kembali ke zaman dahulu dan bisa tempat rekreasi generasi mendatang. Seperti itu.
saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakasiswaan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo beserta pembimbing dari tim Adiwiyata Rally SMKda. Baik Bapak, gimana perasaan Bapak hari ini, tahun ini sudah mendapatkan juara 1 Bapak? Alhamdulillah perasaannya sangat gembira sekali, sebab upaya yang dilakukan berarti kan mengikuti grafik naik ya, dari juara 3, 2, dan 1. Alhamdulillah tahun ini bisa kita raih, dan ini merupakan usaha yang terus menerus, kemudian komitmen untuk selalu berusaha. Masalah hasil itu urusan kedua, tapi nomor 1 adalah upaya, dan alhamdulillah upaya yang istiqomah ini membuahkan hasil. Jadi kadang memang keberhasilan itu melalui berdarah-darah dulu atau tertunda waktu, dan ini menunjukkan kualitas, berarti memang layak mental anak-anak betul-betul memang mental juara. Oke Bapak, dan tadi dari tim UPT Lab DLH Kota Probolinggo sudah menyampaikan kepada tim Rally SMKda bahwasannya nanti akan diikutkan di tingkat nasional ya Bu, di tim Rally SMKda ini. Bagaimana harapan Bapak untuk tim Rally SMKda yang akan mewakilkan di tingkat nasional Bapak? Alhamdulillah senang sekali ya, kita dorong, karena bagian dari pengembangan karir, kemudian pemupukan kesempatan untuk pengembangan potensi diri siswa itu bagian yang penting, dan secara keseluruhan itu bagian dari pembentukan karakter yang dibutuhkan pada era-era yang akan datang. Apalagi ini betul-betul membawa nama baik sekolah, kemudian melalui perencanaan yang matang, usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah tiada yang tidak mungkin, termasuk juara 1 nasional saya juga yakin bisa. Mari kita berusaha bersama-sama ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itulah harapan dan tanggapan Bapak dari Kepala Sekolah SMK Negeri